الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به ببركة علمه وبكم الدارين آمين. قال رضي الله عنه: وأثبت تعالى بقوله لم يلد ولم يولد. Menetapkan Allah Ta'ala dengan pernyataannya lam yalid walam yulad. Dalil itu namanya lam yalid walam yulad. Lam yalid tidak melahirkan menurut bahasa, namanya makna zahir. Walam yulad, dan tidak dilahirkan, makna zahirnya. Jadi melahirkan tidak, dilahirkan tidak. Apa maksudnya gitu? Maksudnya itu wujub istighna'ihi jalla wa azza 'anil mu'aththir wal athar. Atau ini disebutnya madlul. Makna madlul, kalau tadi dalil. Madlul itu bahasa lainnya adalah makna dari lam yalid. Kalau tadi lam yalid tidak melahirkan, itu arti bukan makna. Kalau wujub istighna'i disebutnya madlul atau makna atau maksud atau mafhum. Apa namanya? Madlul, terus makna, terus maksud, terus mafhum. Wajib wujub istighna'ihi jalla wa azza. Wajib tidak butuhnya Allah Ta'ala anil mu'aththir, dari zat yang menciptakannya. Allah tidak butuh kepada pencipta, karena Allah wajib qidam. Qidam itu kan artinya tiada berawal. Tidak berawal berarti tiada dicipta, berarti tidak membutuhkan kepada pencipta. Wal athar, dan makhluk. Athar yang dimaksud makhluk. Kalau diartikan athar itu apa namanya? Menurut bahasa athar itu tapak tilas. Tapak tilas. Ada atharnya. Berathar itu kadang-kadang suka berathar dan tidak berathar, atau membekas. Itu athar itu bekas, tapi ini maksud bukan bekas, tetapi apa? Makhluk. Titik sih. Fala hajata lillahi ta'ala ilal mu'aththir, maka tiada butuh bagi Allah Ta'ala kepada pencipta. Kalau pencipta itu adanya lebih dahulu, ya, berarti tidak ada yang lebih dahulu dari Allah. Kalau dikatakan Allah Ta'ala itu ada yang mencipta, berarti adanya Allah ada permulaannya gitu. Ada awalnya, ada permulaannya. Sedangkan Allah itu wajib bersifat apa? Qidam, di mana tiada ada awal baginya. Wala illati liwujudihi
Jalla wa Azza. Dua. Jadi pengertian pertama ini fala hajata, satu. Kedua, wala illata li wujudi, tanpa ada elat, sabab, upaya. Kayak kita nih ada, ya kan? Adanya kita sebabkan elat. Elatnya itu ayah ibu. Ada sabab. Wa ilaihil isyaratu biqauli ta'ala walam yulad. Nah, pada makna la hajata ila mu'athir, juga wala illata li wujudi, adalah isyarat dari firman Allah Ta'ala lam yulad, lam yatawallad wujudu ta'ala an syai'in, tidaklah muncul adanya Allah itu dari sesuatu. Aila sabab li wujudihi ta'ala, artinya tiada sabab bagi adanya Allah Ta'ala. Kenapa itu semua? Liujubi kidamihi wa baqaihi, karena wajib kidam dan baqanya. Oke. Begini, perhatikan. Kalau sifat nafsiyah ada berapa? Satu, yaitu wujud. Kedua, sifat salabiyah berapa? 5, yaitu kidam, baqa, mukhalafah, yamuh, wahda. Ya. Kalau sifat ma'ani 7 ya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Kalau sifat ma'nawiyah agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Sifat ma'nawiyahnya berapa? 7 juga. Apa dia? Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, takalimun. Perhatikan. Ini sifat Allah namanya. Di dalam yang 20 ini ada 7 sifat yang dimiliki makhluk. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu dimiliki oleh seluruh makhluk. Cuman walaupun makhluk memiliki itu, makhluk itu ada keterbatasan. Qudrat, keterbatasannya ajzun. Apa ajzun? Lemah ya. Iradat, keterbatasannya karoha. Jadi dia mah sifat mustahilnya juga tersifati makhluk. Ilmu, qudrat, iradat, ilmu ya, keterbatasannya jahlun. Hayat, keterbatasannya mautun. Berarti kan sam'un, keterbatasannya apa? Lawannya sama. Asom. Basor, keterbatasannya umyun. Ya. Kalam, keterbatasannya hukmun. Ya, paham situ ya? Pelan-pelan, biar paham tuh. Karena punya keterbatasan, qudrat punya keterbatasan, maka setiap orang yang punya keterbatasan berarti punya kekurangan. Setiap orang punya kekurangan berarti butuh pertolongan. Ya, saya ulangi. Setiap orang yang punya keterbatasan berarti punya kekurangan. Setiap orang punya kekurangan berarti butuh
pertolongan. Nah, ini yang punya sifat kudrat kemana minta pertolongannya? Ke Qadirun. Naik Qadirun. Naik tataikan dari kudrat kita yang penuh keterbatasan ke Qadirun. Nah, Qadirun Allah nih, gitu. Qadirun itu yang maha kuasa. Kemuridun, kehayun, kesamiun, kebasirun, ke mutakalimun. Ini namanya ta'alluq ada. Perlu ditulis gak ini? Perlu ditulis gak? Di papan tulis? Perlu ya? Nah. Berikan sifat ma'ani sama kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Nah, yang 7 sifat ini sifat Allah. Nah, yang sifat Allah ini tidak bersifat yang mustahilnya. Yang mustahilnya itu azun, karohatun, jahlun, mautun, sumun, bukmun, sumun, umyun, bukmun. Allah tidak bersifat itu. Makhluk bersifat itu juga, cuman dia bersifat mustahilnya. Nah, sifat mustahil itu disebutnya
sisi kelemahan. Ya, setiap yang lemah berarti butuh pertolongan. Nah, sisi kelemahan ini satu yang tak bisa dipisahkan. Makhluknya tidak bisa dipisahkan dari lawan sifat ma'ani, sadar ataupun tidak. Nah, sifat yang tak bisa dipisahkan itu disebutnya tahakkuk, bertahakkuk. Apa tuh namanya? Pembuktian diri atas sifat keasliannya, menyadari diri atas keasliannya. Nah, karena setiap yang lemah itu membutuhkan bantuan, maka dia harus bertakluk. Bertakluknya kemana? Ke yang punya sifat ma'anawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakallimun, gitu. Jadi yang bersifat ajzun harus bertakluk pada qadirun. Kemudian yang bersifat karoha harus bertakluk pada muridun. Yang bersifat jahlun bertakluk pada alimun. Yang bersifat mautun bertakluk pada hayyun. Yang bersifat sumun bertakluk pada sami'un. Bersifat umyun bertakluk pada basirun. Yang bersifat bukmun bertakluk kepada mutakallimun. Paham sih? Nah, sudah. Nah, yang qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun ini siapa? Oh tuh yang bersifat wahdaniyah gitu. Nah kesana lari tuh ke salabiyah. Zatnya itu esa. Aduh. Tidak ada dua yang begitu. Yang qadirun, muridun, alimun, sami'un, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun tuh yang bersifat apa? Wahdah, ya. Karena bersifat esa, dia itu maha sempurna. Maha sempurna itu adalah qiyamuhu binafsi, tidak membutuhkan makhluk, atau tidak membutuhkan pencipta, tidak membutuhkan tempat. Berarti kalau dia tidak membutuhkan makhluknya, berarti maha sempurna. Oh, berarti bersifat mukhalafah lil hawadis, naik. Berarti beda dengan makhluknya. Nah, yang bersifat beda dengan makhluknya ini bersifat bako, kekal, dan bersifat qidam, tiada berawal. Secara umum ya, secara umum. Nah, yang begitu baru bersifat, baru wajibul wujud. Yang seperti itu wajibul wujud. Siapa itu? Allah itu kan. Ini ngomongin sifat, bukan ngomongin nama. Kalau di hafalan kan wujud duluan, wujud, qidam, bako, mukhalafah, ya. Tapi pada prakteknya wujud terakhir. Yang bersifat wahdaniyah itu mukhalafah, qiyamuhu, mukhalafah, bako, qidam, itu pasti wujud.
pasti wajibul wujud. Siapa itu? Allah. Kalau selain Allah nggak wajibul wujud. Yang ini mah yang disebut wajibul wujud cuman Allah doang. Selain Allah nggak wajibul wujud. Selain Allah itu mungkinul wujud. Apa? Mungkinul wujud. Kalau mungkin pasti nggak? Kalau wajib pasti nggak? Pasti ya. Kalau mungkin tidak pasti. Ada orang gini, bangun subuh gelap-gelap, pas dia mau ke masjid, dia lihat kebo di pinggir jalan, gede banget. Dari jauh nih, dideketin makin kecil. Dari mulainya kebo jadi kambing, dideketin makin kecil, makin terang tuh, ya kan? Matahari kan dari jauh kayak ada kebo noh, gitu di jalan. Habis sholat subuh, matahari kan makin naik, makin keluar tuh, makin terang. Lihat lagi, kok jadi berubah kambing gitu, kambingnya hitam. Dideketin lagi, makin kecil, jadi kelinci. Deketin lagi, kok jadi tikus gitu. Deketin lagi, kok jadi kodok, makin kecil. Deketin lagi, kok jadi gundu, makin kecil. Deketin lagi, hilang. Kok hilang? Oh, rupa-rupanya yang dilihat itu bukannya gajah, tahi mata gitu. Jadi makin terang kan, tahi matanya makin kering kecil. Itu tahi mata. Itu dilihat pakai kecil dari gajah, katanya nggak ada gajahnya, saya tahi mata. Kata suwe bener dah, lihat tahi mata gua. Barang mungkin, jadi mungkin ada namanya. Oh enggak, mungkin ada apa bisa nggak ada sebenarnya. Mungkin ada, bisa jadi sebenarnya nggak ada. Oke. Kita mau ke puncak lewat tol Jagorawi. Dari jauh gelap. Kenapa gelap? Kabut. Makin masuk, naik ke atas, makin gelap. Ya kan? Gelap itu berarti ada kabut nggak? Ada kabut nggak gelap? Ada. Tapi kalau kita samperin nggak ada. Dari jauh doang ada. Asal kita samperin nggak ada. Itu namanya mungkinul wujud. Barang yang mungkin. Jadi wujud bagi perkara mungkin itu wujud majazi. Wujud bagi perkara wajib disebut wujud hakiki. Jadi bagi Allah Ta'ala wujudnya disebut wujud hakiki, bagi makhluk wujudnya disebut wujud majazi. Andaikan wujud hakiki dengan wujud majazi didampingi, maka wujud majazi menjadi sirna. Didampingin gitu, maka dia menjadi sirna. Ada, cuman sirna, ngeblur. Jadi kayak fata morgana. Seperti apa? Fata morgana kan dari jauh ada tuh. Fata morgana itu yang kayak air di jalan raya dari jauh. Jadi orang di tengah gurun ini kehausan.
Itu dilihat dari jauh kayak ombak tengah gurun tuh. Dideketin sama dia, kok pindah ombaknya makin jauh. Deketin makin jauh. Tidak ada ternyata. Itu namanya wujud mungkin. Mungkin bisa benar ada, bisa sesungguhnya tiada. Panggilnya fata morgana. Allah nggak begitu, wujud. Jadi semua yang wujud ada di alam nyata, ini adalah manifestasi dari wujudnya Allah. Itu bukan wujudnya makhluk. Terus tuh? Kalau orang melihat dengan mata kepalanya, maka yang dilihatnya makhluk. Tapi kalau dia sudah paham dan dia melihat dengan mata hatinya, maka adanya makhluk itu ngeblur. Ada yang makhluk ngeblur, kayak fata morgana. Yang ada hakiki cuman Allah Ta'ala gitu. Betul nggak? Yang ada sesungguhnya cuman Allah gitu. Jadi makhluk itu adanya majazi. Bisa ada, bisa enggak. Kalau pakai mata dia kelihatan, kalau pakai hati sesungguhnya dia tiada. Yang ada itu yang wajib wujud. Siapa? Allah Ta'ala saja gitu. Kalau pakai hati yang ada cuman Allah. Makhluk blur gitu. Paham tuh ya? Nah baru kalau udah paham itu liwujubi baqa'i, liwujubi kidamihi wa baqa'i gitu. Ke situ maksud arahnya. Liwujubi kidamihi wa baqa'i. Wajib kidam dan baqa'. Nah, perhatikan. Tauhid mah cuman hanya memberitahu tentang adanya Allah. Tauhid itu sampai situ. Karena dengan mata tidaknya terlihat, maka dipelajari dengan ilmunya. Diyakini berdasarkan fakta-fakta yang ada, dalil-dalil yang nyata, sehingga kajian tentang dalil dan madlul, fakta-fakta yang ada dianalogikan, dipahami, dicermati dengan akal sampai melahirkan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu direkam dan diletakkan di dalam hati. Perhatikan, dicermati baik-baik dengan akal dicermati sampai dia menyimpulkan tentang Allah Ta'ala. Kesimpulan itu diletakkan di hati. Kesimpulannya, oh Allah. Sudah, sampai situ. Ngasih tahu doang. Belum menuju Allah, belum menuju. Baratnya orang mau ke Bandung, ada rute jalan, rute arah Bandung, ya kan? Ataupun buka map, ya, buka Bandung, mana Bandung? Dikasih tahu doang, ini Bandung ada, gitu. Kita belum ke sana. Bukan ke arah Bandung, ngasih tahu bahwa ada Bandung, selesai. Jangan sampai kita nggak tahu Bandung. Karena di Bandung banyak peyem. Banyak apa? Apa peyem? Tape. Banyak peyem buat ya. Tape. Bagaimana supaya bisa sampai ke Bandung? Pakai kendaraan. Kendaraannya apa? Ada pesawat terbang, ada kereta, ada mobil, ada motor, ada sepeda, ada kaki, ada ngesot. Kendaraan juga. Tinggal dipilih maunya yang mana. Tuh. Terus?
Nah, Allah Ta'ala ada, maha, segalanya sempurna. Cuma tahu doang nggak cukup, harus menghampiri. Menghampirinya itu harus pakai kendaraan. Kendaraannya ilmu fikih. Sholat langkau, zakat langkau, haji langkau, puasa langkau. Ini menuju namanya. Paham tuh? Perhatikan. Ketika sholat dipelajari, dia menjadi syariat. Ketika sholat diamalkan, dia menjadi thorikat. Ketika sholat diamalkan, dia menjadi, dia orang berdiri, ruku, sujud, dia berthorikah. Thorikah itu jalan, dia sedang di jalan. Mau kemana jalan? Ke Allah. Cuman orang jalan itu ada yang nyasar. Hah? Dia pakai ke Bandung nih, ke Bandung. Nah, lewat jalan. Karena nggak fokus waktu dia ke Bandung, kesasar. Akhirnya nyampe Rangkas. Aku mau balik ke sono Banten. Jadi ke Rangkas Bitung. Ini orang ngomong Sundanya kok aing-aing gitu. Kadek kok aing sih ya. Bandung kan lembut ya. Muhun, sumuhun, abdi. Pestanya ini di mana Pak? Di Rangkas. Oh, ke Rangkas ya? Oh, tadi waktu naik mobil tidak fokus. Nah, orang sedang berthorikoh bisa enggak ke Allah? Karena enggak khusyuk. Ada. Lagi sholat tuh enggak ke Allah. Pikirannya enggak khusyuk. Ataupun ketika dia sholat, ada hal yang diinginkan selain Allah. Supaya dagang laku. Oh, lihat. Ini yang membuat dia belok. Supaya kerjaan lancar, supaya naik jabatan, supaya cepat dapat kerjaan, supaya diterima di masyarakat, supaya punya murid banyak, supaya dipanggil kiai, supaya orang cium tangan, supaya pulang bawa berkat. Macam-macam. Lagi sholat nih, lagi sholat. Ini yang membuat dia keder. Akhirnya nggak nyampe ke Allah. Jadi torekatnya gagal. Karena tujuannya bukan Bandung atau tujuannya bukan Allah. Paham ya? Ketika dia fokus, nggak ada maksud lain-lain. Jadi begini, semua keinginan saat orang ke Bandung, selain Bandung, itu menggagalkan dia untuk sampai ke Bandung. Semua keinginan di hati selain Bandung, itu yang menggagalkan dia untuk ke Bandung. Semua keinginan, nafsunya, dirinya, selain Allah Ta'ala saat dia sholat, itu yang menggagalkan dia sampai pada puncaknya sholat. Gitu. Dia bikin gagal. Jadi gimana? Fokus ke Allah saja. Makanya sholat kudu melihat tempat sujud. Itu dalam melatih fokus. Melatih fokus, apa sih tempat sujud juga nggak boleh lihat yang lain. Ketika dia melihat tempat sujud, hatinya merekam apa yang dipandangnya tentang sejadah, itu juga sama. Jadi maksudnya melihat tempat sujud tuh nunduk, jangan terganggu dengan apa yang dipandang, tapi kembali ke dalam, jangan kembali keluar. Jadi hatinya tuh jangan melihat luar, tapi dia ke dalam. Ngerti gak? Apa yang dilihatnya tempat sujud tentang masjid, tentang Ka'bah, tentang gambar kan? Jangan dilihatin itu. Sholat di atas masjid nih gitu kan? Sholat di atas Ka'bah ini tuh. Jadi makruh, kalau dalam fikih itu menjadi makruh, itu menghilangkan khusyuk. Jadi akhirnya sholat ke sini, jangan keluar, mata memandang tapi balik ke dalam. Ke dalam. Alaikum anfusakum. Begitu.
Setelah melihat ke dalam, fokus ke Allah. Jadi apa yang dilihat tidak ngaruh. Ketemu rasa indah, enak nih ya, gitu. Rasanya indah banget. Jadi menemukan keindahan di dalam sholat, bukan keindahan mata, keindahan rasa. Gitu. Orang pasti akan menemukan rasa keindahan, rasa kebahagiaan, pasti di dalam sholat. Apabila hatinya tidak beralih pada selain Allah. Ketika dia menemukan rasa bahagia dan keindahannya, hakikat namanya. Jadi sholat itu sedang bersyariat, bertorekat, dan berhakikat. Asyari'atu aqwali wa tariqatu af'ali wal haqiqatu ahwali, kata Rasulullah begitu. Asyari'atu aqwali, apa yang kuucapkan itu syariat, kata Nabi. Wa tariqatu af'ali, apa yang kulakukan, apa yang kukerjakan itu tarekatku. Wal haqiqatu ahwali, dan hal aku, kondisi rohaniahku, itulah hakikatku. Itulah hakikat. Ya. Ngelihat Bandung, pasal Allahu Akbar. Ini yang diceritain orang Bandung gitu, karena dia belum pernah kan. Padahal Bandung juga banyak tempat-tempat yang kagak beres kan. Ini pas tempat tuh, Allah, pantas orang pada kesini gitu. Itu ma'rifat namanya. Ada? Apa namanya? Ma'rifat. Jadi ada orang yang sholatnya itu sholat thariqah, sholat syariah. Ada sholat thariqah, ada sholat hakikat. Saat dia menemukan klik hatinya, tak sebentar. Apalagi ruku, apalagi sujud, lenyap dia dari dirinya, merasakan. Jadi Allah berikan. Jadi saat orang sedang khusyuk, asyik, di situ tuh Allah kasih buka dikit, klik gitu. Itu inti tuh, berarti inti. Segitu cukup sudah. Jadi orang sholat tuh dari awal sampai akhir sedang menemukan itu. Itu ma'rifat namanya. Apa? Disebutnya apa? Ma'rifat. Jadi inti dari khusyuk, inti dari khusyuk itu ma'rifat namanya. Gitu. Dia kayak kecolek. Nanti ya. Pernah nggak kita yang tiba-tiba ingat sesuatu, tiba-tiba bahagia, lagi diam, jadi ada sesuatu yang terasa, namun di luar upaya kita, gitu ada tuh. Itu juga yang tiba-tiba ingat cewek kan, tapi bukan ceweknya, dia demen sendiri gitu, demen sendirian. Oh, ya, sayang buat gua gitu ya, kata, sayang buat gua, kata temannya, tai, sayang. Gitu. Ngerti nggak itu? Jadi tauhid itu menyampaikan tentang wujud, bukan menghantarkan kepada zat yang maujud. Adapun menghantarkan kepada zat yang maujud, maka itu butuh syariat. Ada? Menjalani syariat itu disebutnya thariqah. Khusyuk dia, tasawuf namanya. Jadi perlu dibantu fikih, perlu dibantu khusyuk. Khusyuk itu bagian dari tasawuf. Singkatnya begitu. Jadi kalau orang belajar tasawuf ini arah tasawuf mana sih? Nanti biar supaya khusyuk.
nggak boleh sombong, nggak boleh hasud, nggak boleh dendam, nggak boleh sum'ah, nggak boleh riya, nggak boleh hubud dunia. Kenapa? Sebab ini semua yang menghalangi khusyuk. Orang nggak bisa khusyuk nih, masih punya sifat-sifat yang nggak baik kayak gini nih, orang nggak bisa khusyuk. Khusyuk itu didapat bagi orang yang bersih, orang yang mengamalkan tasawufnya. Mentok sampai tasawuf. Adapun kemakrifatan nggak ditulis di kitabnya, itu mah Allah yang kasih langsung, gitu? Allah yang kasih. Jadi kemakrifatan itu buah dari pengamalan fikih, tauhid, tasawuf. Buah dari pengamalan tauhid, fikih, tasawuf berbuah menjadi makrifat. Batin orang dep Allah. Wa kadzalika la hajatalah ilal athar wa huwa ma aujada ta'ala minal hawadis. Begitu pula Allah tidak membutuhkan ciptaan, yaitu apa yang Allah ciptakan dari sesuatu yang baru. Kenapa nggak butuh? Karena Allah bersifat qiyamuhu binafsih. Wala qardalahu azza wa jalla bi syai'in minha, dan tak ada maksud bagi Allah di dalam satu pun dari ciptaannya. Gorod itu gini, manfaat yang didapat dari apa yang dilakukannya. Jadi manfaatun raji'atun ilal fa'il. Itu mengapa sih rajin banget belajar? Biar pinter. Pinter buat siapa? Buat anak. Oh, ente rajin banget sih kerja biar ada hasil. Hasil buat siapa? Buat anak. Itu gorod namanya. Kok ente gali sumur biar keluar air? Airnya buat anak gitu. Jelas nggak tuh? Jadi apa yang Allah lakukan bukan karena ada maksud tertentu yang kembali kepada Allah. Kenapa Allah suruh sholat? Biar ente baik gitu. Jadi ke kita. Itu kalau begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menciptakan jin dan manusia bukan Allah berkekurangan sehingga minta disembah, bukan. Buat ente. Tenaga aneh kasih buat ente, ya. Ilmu buat ente, sholat pahalanya buat ente, bukan buat anak, gitu istilahnya. Nah, yang kembali kepada makhluk, faedah yang kembali kepada makhluk itu dinamakan hikmah. Apa? Kalau buat kita apa namanya? Kalau yang kembali untuk kita sebutnya apa? Gorod wa arod. Sama tuh. Gorodun wa arod. Jangan gordun. Kalau gordun tuh bulan-bulan buat panah. Kalau orang main panah kan ada bulan-bulan itu. Itu gordun namanya. Kalau tujuan itu roknya difatahkan, gorod. Tuh. Orang cari gini, cari duit, kerja buat siapa? Buat anak, bukan buat ente, bukan. Itu hikmah namanya. Ya, orang disuruh puasa, buat apa? Buat ente, itu hikmah namanya. Jadi semua yang Allah Ta'ala lakukan baik perintah maupun larangan, dia mengandung hikmah, bukan mengandung gorod. Kalau gorod itu menunjukkan sifat ketidakmampuan sehingga dia butuh bantuan. Maka caranya diciptakan makhluk agar menutupi kekurangannya dan semakin sempurna. Tidak seperti itu. Ta'ala anil agradi wal a'rad. Allah Maha Suci dari segala bentuk mengambil kemanfaatan gitu dan tujuan.
Wala mu'ina lahu ta'ala fi syai'in minha, juga tak ada yang membantu dalam menciptakan alam. Bal huwa jalla wa azza fa'ilun bi bahdil ikhtiyar bila wasit wala mu'alaja wala illah. Tetapi Allah Ta'ala melakukan semata-mata kehendaknya dengan tanpa perantara, tanpa diupayakan dan tanpa elat. Ada gini, yang menurunkan wahyu siapa? Jibril, ya. Yang mencabut nyawa Jibril. Yang menurunkan hujan Israfil. Dah, emang Allah nggak mampu nyabut nyawa makhluknya, ya kan? Ya. Itu apa itu disebut mu'in? Ya kan? Yang membantu. Begini nih, orang ngangkat meja, bilang, bang tolongin saya bang, enggak kuat ini sendirian. Oh saya bantuin. Jadi kalau membantu itu ketika orang tidak kuat, ketika orang tidak mampu, baru ada kata mu'in. Dia kalau ngangkat meja sendiri dia nggak mungkin kuat, makanya harus ditolong, dibantu. Nah yang bantu ini sebutnya mu'in, gitu. Dan mu'in itu harus orang lain, bukan dirinya. Sekarang malaikat apa itu tadi pencabut nyawa, Allah nggak sanggup Allah lakukan itu. Nah ini malaikat Israel, Israel aja Allah yang nyabut nyawanya. Dia suruh nyabut nyawa Israel, ntar lu gue yang nyabut. Nah jadi gimana ya, udah diam lu kerja. Bukan gue sanggup, gue ngelatih biar pinter. Jadi paham gitu ya, ada melatih, ada membantu gitu. Kayak ibu suruh anaknya nyapu deh, mama nggak bisa, mama bisa, kok nyuruh aku? Tapi mama nggak sanggup, mama sanggup, kok nyuruh aku? Mama melatih kamu gitu. Mama lagi kasih contoh biar kamu matang, biar kamu pinter, biar kamu bisa. Apa tuh? Mama bisa sendiri gitu. Kalau sudah tidak bisa, konsep tidak mampu baru ada mu'in gitu. Ketika orang memang mampu, maka nggak butuh lagi pembantu. Wala mu'ina lahu. Pahamin ya? Malaikat Jibril bolak-balik kan? Itu. Jadi kalau ibarat film itu banyak pemeran, ada pemeran utama gitu. Biar seru, biar dunia ini ada ceritanya gitu. Allah sendiri mampu. Bal huwa jalla wa azza fa'ilun bimahdil ikhtiyar. Tapi Allah melakukan segala sesuatu semata-mata iradah, awas. Mahdil ikhtiyar itu mutlakul iradah namanya. Semua yang Allah Ta'ala lakukan berdasarkan apa yang menjadi ketentuan, keinginan, kehendak, dan ketetapan Allah. Gak ada intervensi. Bila wasitah. Tanpa harus perantara. Wasitoh nih begini, orang kalau menjahit dia harus menggunakan jarum. Nah jarum itu wasitoh. Tanpa itu Allah mampu. Wala mu'alajah juga tanpa harus. Mu'alajah itu cara bekerja, berupaya. Perhatikan, kalau orang menjahit baju sampai kelar, dia harus jahit satu-satu, ya kan? Itu mu'alajah namanya. Itu. Wala illatin juga tanpa illat.
Elat di sini maksudnya materi. Allah menciptakan langit, materinya apa? Nggak butuh materi. Nggak ada yang tidak butuh dibantu menciptakan sesuatu tanpa ada materi dasar, bahan dasarnya, tanpa pakai alat, tanpa bekerja lama, bahkan tanpa kerja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun. Allah Ta'ala bilang, Allah kalau ingin sesuatu, Allah tidak bilang kun fayakunu, maka jadi. Perhatikan, bukan Allah ngomong kun, sebab kun ini namanya mu'alajah. Kun itu masih mu'alajah, masih ada upaya. Gitu. Kenapa? Masih ada kaf dan nun. Ada kaf dan idza arsyana ayakullahu kun. Butuh waktu nggak? Butuh. Nah, terus jadi yang dimaksud apa? Yang dimaksud itu bainal kaf wan nun. Bainal kaf wan nun. Kun tuh kaf sama nun tuh baina, itu maksudnya. Bukan Allah bilang kun, tapi bainal kaf wan nun. Di situ bainal kaf wan nun ada jeda nggak? Hah? Ketika bilang kun, ada jedanya nggak? Tidak ada jeda. Itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan kun itu suratul ijad. Begitu cepat terjadinya. Gitu. Bila Allah menghendaki sesuatu, begitu cepat terjadi. Itu katanya bikin langit bumi 7 hari. Ya. Langit bumi 7 hari. Lama itu. Yaitu dalam pandangan kita sebagai makhluk yang terikat dengan waktu. Bagi Allah Ta'ala tidak ada waktu 7 hari. Buat Allah sama satu sekejap hitungannya. Buat kita dibikin agak lama, padahal sekejap. Gitu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Kalau kita ke Mekah butuh waktu berapa lama? Naik pesawat 4 jam, 9 jam ya? 9 jam. Kalau pesawatnya biasa, kalau pesawat yang lebih cepat larinya bisa 4 jam. Bisa juga 2 jam, bisa gitu. Nanti ya. Ada yang selangkah nyampe Mekah. Tuh. Gitu. Jadi tergantung ilmunya orang. Ada yang sekejap sampai Mekah, merem, melek, udah di Mekah ini saya, gitu. Tergantung ilmu, orang semuanya ada ilmunya. Saya nggak percaya, nggak usah percaya, karena ente mah nggak paham ke situ. Bukan wilayah ente, orang-orang yang tahu ilmunya itu sekejap, merem, melek, udah di Mekah nih, gitu. Jadi Mekah tuh bolak-balik, makanya sholat Jumat di Mekah, keren loh. Tapi jam 1 udah di sini, berarti sholatnya itu di Sumatera itu mah. Kenapa? Sebab jarak antara Indonesia dengan Mekah itu 4 jam. Jadi kalau ente jam 1 sudah di sini, ente belum sholat berarti. Mestinya sampai sini jam 5. Karena sholat di sana jam 4. Sholat Jumat di Mekah itu jam 4 sore, di sini jam 4. Kok nanti jam 1 udah di sini? Ngakunya sholat Jumat di Mekah. Di Mekah belum Jumat. Lu gila udah. Jadi gila ujungnya itu mah. Paham tuh ya? Ceritanya dia mau cerita tentang keramat dia. Jam 2 udah di sini. Jam 2 di sono orang masih sarapan deh. Jam 2 masih sarapan. Itu udah sholat udah pulang. Jangan ngibul lah, mana lah. Bohong-bohongin deh. Capek. Nah ya. Jadi kalau mau ke Mekah jam 3:30 dari sini. Cukup. Itu sholat Jumat jam 4 kan pas. Ya. Itu juga jam 4 kurang seperempat. Jam 4 kurang 5 menit. Mau ke Mekah dulu bentaran. Mau ke Mekah bentaran.
Mau apa? Makan mie ayam, sono. Makan mie ayam. Gitu tuh ilmu namanya. Ilmu kejap ya, disebut ilmu toy. Itu bahan cerita buat kita, tapi memang ada ilmunya dan ada pelakunya dan ada pemiliknya gitu. Sejak dulu sebelum ada pesawat itu sudah ada gitu. Udah ada ilmu itu dulu. Ilmu apa namanya? Toyul masafah. Lama bagi orang yang naik pesawat. Buat waliullah sebentar. Paham nggak? Gitu. Nah, fala wa ilahil isyaratu bi qouli ta'ala lam yalid alam yatawallad wujud syai'in an dzatil aliyah. Padahal itu Allah Ta'ala isyaratkan dengan firman-Nya, Allah tidak melahirkan, artinya tidak muncul sesuatu daripada zat Allah Ta'ala. Bi ayyakuna ba'dhan minhu aw nasyi'an anhu min ghairi qasdin aw nasyi'an anhu ala bisti'anatin mimman yuzawiju ala dzalik. Itu katanya Nabi Muhammad nur, diciptakan dari nur Allah. Salah. Berarti Nabi Muhammad juz tuh. Biyakuna ba'dhan minhu, ba'dhan tuh juz. Allah, Nabi Muhammad diciptakan dari nur. Itu kalian min nuri. Awaluma khalaqallahu ala qabla asya wa nurun nabiyyika ya Jabir. Terus apa tuh? Ya, ada enggak kata min nuri? Min nuri jangan diartikan dari nur Allah, bukan. Berarti Allah itu mempunyai juz. Nabi Muhammad juz dari Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Muhammad juz dari Allah itu Pak. Itu paham orang Nasrani berarti. Nabi Isa juz dari Allah, bukan begitu. Itu berarti Allah tidak bersifat wahdaniyah bidzat kalau seandainya Allah tersusun daripada juz. Itu menghapus sifat wahdaniyah. Jadi yang benar bagaimana? Allah ciptakan Nabi Muhammad daripada nur, daripada Allah ciptakan Nabi Muhammad daripada nur, udah segitu. Nur pilihan. Allah pilih nur terbaik untuk Rasulullah, bukan dari Allah nur daripada nurnya Allah. Jangan daripada, kan orang awam berpikir nurnya Allah bercahaya begitu, paham tuh ya? Diambil nurnya dikit buat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ada unsur Tuhan kalau begitu, paham tuh ya? Ini nurnya bercahaya buah gitu, terlalu gede dikit aja. Jadi Nabi Muhammad itu bukan begitu. Kalau diamat dari penur, itu namanya wujudu syai'in an dzatih. Ada sesuatu daripada zat Allah. Sangat 12. Wallahu a'lam. Fatihah. Ya Rabbana a'taraf.